Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugra Gusti Ramdhani, NIM 89 asal Sukabumi, Jawa Barat, dari Progima Praktikum SIL. Jadi di sini saya akan mempraktikkan mengenai acara 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, pertama kita bisa sesuaikan terlebih dahulu koordinatnya. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Apa ya? Oke. Kita bisa masukkan data administrasi, batas administrasi pada acara 1. Kita add di sini. Jika sudah seperti ini, kita bisa ekspor datanya terlebih dahulu. Ekspor data. Ini kita masukkan ke jaringan lereng ya. Jaringan lereng. Oke, jika sudah kita bisa save. Yes, jika sudah seperti ini kita bisa remove saja batas administrasinya. Lalu untuk menggabungkan 3 batas administrasi ini, kita bisa lakukan dengan cara kita start editing terlebih dahulu. Kita blok semuanya di sini, lalu kita pilih merge di bagian editor. Kita merge di sini, lalu kita pilih yang pemukiman misalkan ya. Maka di sini akan menjadi pemukiman keterangannya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita bisa ekspor data lagi. Ekspor data, sini kita bisa masukkan curah hujan. Curah hujan sudah, oke. 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 Oke, mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Jika sudah, kita stop editing terlebih dahulu ya. Stop editing, yes. Lalu kita bisa lakukan ekspor data. Curah hujan. Oke, jika sudah, kita bisa lakukan ekspor data lagi. Data, ekspor data. Kita masukkan jenis tanah. Oke, kita bisa yes. Oke, langkah selanjutnya harus kita lakukan, kita mulai dulu dari kemiringan lereng. Kita di sini bisa start editing terlebih dahulu. Start editing, lalu kita bisa cut polygon. Polygon yang awal di sini yaitu ke samping seperti ini ya. Samping. Samping. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa di editor, bagian editor kita stop editing. Lalu kita save, yes. Kita lanjutkan ke curah hujan. Ini sama, kita klik kanan, lalu start editing. Kita buat terlebih dahulu, lalu kita cut polygon di sini dari atas ke bawah. Oke. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa stop editing. Yes. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada peta jenis tanah. Oke, langkah yang harus kita lakukan yaitu di sini sama, kita klik kanan, lalu kita fitur start editing, kita upload terlebih dahulu, cut polygon. Oh, yang ini berarti miring karena tadi ke samping sudah, dari atas bawah sudah, sekarang miring. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa stop editing. Yes. Lalu kita bisa mulai dari kemiringan lereng di sini. Kita bisa open attribute table. Kita download field terlebih dahulu. Yes. Lalu kita add field. Oke, di sini kita bisa masukkan score dengan oke. Yes, lalu selanjutnya kita bisa masukkan di sini add field. Kita bisa masukkan filter tipe teks. Oke. Selanjutnya kita bisa
start editing untuk memasukkan data-data skor kalah dan keterangan sesuai yang ada pada buku panduan. Jika sudah dimasukkan, kita bisa editor, lalu stop editing. Yes, kita bisa klik OK. Kita lanjut kepada curah hujan. Langkah yang sama kita lakukan. Kita edit fitur, selalu stop editing terlebih dahulu bisa. Kita stop editing dulu deh. Stop editing, kita open attribute table, kita dot field, kita add field, lalu kita score CH long, oke, yes. Add field lagi, kita masukkan keterangan dengan tipenya yaitu teks. Oke, lalu kita bisa edit fitur, start editing, kita bisa masukkan datanya sesuai dengan data yang ada pada buku panduan. Oke, jika sudah seperti ini, sama kita bisa editor, stop editing. Yes, lalu langkah yang sama kita lakukan lagi pada peta jenis tanah di sini. Setelah kita open attribute table, kita ada field, kita klik yes, add field, lalu sport tanah, long, oke, yes, lalu kita bisa add field, keterangan, tipe teks, oke, lalu kita bisa start editing. Kita tinggal masukkan data-datanya sesuai yang ada pada buku panduan. Jika sudah seperti ini, kita bisa selalu stop editing. Yes. Langkah selanjutnya, kita bisa melakukan overlay. Kita klik georeferencing, lalu union. Sini kita bisa masukkan 3 peta, lalu kita pilih akan disimpan di mana. Kita misalkan di sini nama overlay. Lalu kita save. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita misalkan kita lihat di sini ya, yang cut polygon tadi sudah terlihat. Lalu kita open attribute table di sini, kita bisa add field dengan score total. Long di sini kita bisa isi waktu. Yes, lalu kita bisa add field keterangan. Oke, untuk keterangan sendiri kita pilih yang teks. Kita pilih yang teks. Akan muncul seperti ini. Jika ini kita bisa, untuk memunculkan skor total, kita bisa view kalkulator. Lalu kita bisa klik yang skor KL. Ditambah dengan skor tanah. Lalu kita tambah dengan skor TH. Lalu kita bisa klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan di yang keterangan di sini. Nah, kita bisa menambahkan keterangannya secara otomatis dengan cara kita select by attribute. Lalu kita pilih di sini skor total. Lebih dari sama dengan, kita ikutin sesuai yang arahan fungsi kawasan yang ada pada buku panduan. Misalkan di sini berarti awal misalkan kita masukkannya 45. N, lalu skor total lagi kurang dari sama dengan 90. Oke, kita bisa apply, akan muncul yang sudah terpilih. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa lakukan field kalkulator di sini. Oke, kita ubah di sini field kalkulatornya.
teruskan tanda kutip, kita masukkan keterangannya. Di sini kawasan fungsi bangunan dan pemukiman. Terus lagi tanda kutipnya, lalu kita bisa klik OK. Oke, maka akan seperti ini. Lalu kita lanjutkan di sini ke tabel selanjutnya. Tinggal ubah angka saja. 91.135. Kita apply. Langkah yang sama kita lakukan ke kalkulator. Yes. Kita di sini tinggal ubah saja. Ini di kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK saja. Oke, selanjutnya yaitu ada di ini sama dengan 136 kurang dari 180. Lalu kita bisa apply. Kita klik kanan lagi. Klik kalkulator. Yes. Lalu kita masukkan keterangannya yaitu kawasan fungsi penyangga. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya yaitu ada di 181 dan 225. Kita bisa apply. Kita pilih. Kita bisa klik kalkulator. Yes. Lalu kita bisa masukkan kawasan fungsi lindung. Oke, ini sudah terlihat ya. Kita bisa lakukan terlebih dahulu. Oke, lalu selanjutnya kita bisa mengurutkan menjadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita pilih yang ascending di sini. Maksud saya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya akan urut seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa melanjutkan. Kita bisa X sini. Lalu selanjutnya kita bisa ke properties. Kita pilih kategori sini. Lalu kita pilih keterangan. Lalu kita add all value. Lalu kita pilih saja warnanya. Tapi misalkan warnanya berbeda-beda ya. Terus nanti di sini yang ini. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa menghapus terlebih dahulu outline-nya agar tidak ada outline. Ini kita properties for all symbol, kita outline-nya no color. Oke. Kita klik OK, lalu apply. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik yang cursor terlebih dahulu agar muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke bagian layout view. Oke. Selanjutnya kita bisa merapikan. Oke, caranya kita bisa mengatur skala. Dan di sini kita ubah terlebih dahulu ya ini ukuran ini. Ada sebelum ini kita ubah terlebih dahulu agar menjadi sentimeter. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, lalu ke yang layout view, lalu kita ubah ke sentimeter di sini. Untuk ininya kita pilih yang 1/10 ini, lalu apply. Oke. Nah, angka selanjutnya yaitu kita bisa merapikan. Nah, agar lebih rapi kita bisa menggunakan garis bantu ini. Oke. Kita akan rapikan terlebih dahulu.
Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa kita di sini zoom terlebih dahulu agar di tengah. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa sesuaikan skalanya ya, agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Misalnya di sini saya menggunakan skala. Nah, jika dirasa sudah pas, maka sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk kolom keterangan. Caranya bagaimana? Itu kita menambahkan rectangle. Sebelumnya rectangle di sini. Nah, kita bisa klik saja rectangle, lalu kita bisa langsung tambahkan pada bagian sini. Oke, sudah selesai. Kita bisa, nah, kita pasang juga garis bantu agar rapi ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa ubah agar tidak ada warnanya. Warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Apply OK. Dan untuk menambahkan legenda, kita di sini bisa klik saja pada bagian insert. Lalu kita klik yang pada bagian data frame. Oh, sebentar. Nah, terlebih dahulu. Untuk menambahkan legenda, kita bisa klik di bagian insert, lalu kita bisa pilih pada bagian legend. Lalu kita next, finish. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu di luar. Lalu kita bisa ketik terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Selanjutnya kita bisa convert to grafik terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita bisa ungroup. Nah, jika sudah ungroup seperti ini, kita bisa zoom terlebih dahulu. Lalu kita bisa hapus bagian yang tidak penting. Kita klik delete saja. Nah, jika sudah di sini, kita bisa blok semuanya. Lalu kita pindahkan. Nah, ini juga sebetulnya masih bisa di ungroup lagi ya. Ke kanan, lalu kita ungroup. Oke. Kita ungroup lagi. Nah, terus kita seperti itu, kita bisa mengeditnya. Sebelum mengedit, kita bisa ini terlebih dahulu ya. Kita bisa menambahkan teks. Ini itu dengan keterangan. Oke, sini kita bisa ubah jadi Times New Roman. Terus, oh, bentar. Bisa ubah menjadi Times New Roman. Times New Roman 12. Oke, kita bisa simpan di bagian ujung sini. Nah, bisa simpan. Oke, lalu kita bisa ubah di sini namanya, kita masukkan skornya yang ada pada buku panduan.
Oke, kita bisa klik di sini. Kita ubah, misalkan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Tanaman tahunan berarti di sini dalam kurung 91 sampai 135. Simbol di sini kita bisa ubah jadi Times New Roman 12. Oke, kita bisa tambahkan ini. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kawasan fungsi budidaya tanaman dan pemukiman. Berarti di sini dalam kurung 45 sampai 90. Dan simbol pensiunan dari 12. Oke, yang ini juga kawasan fungsi lindung 181 sampai 225. Oke, yang simbol Roman 12. Nah, kita bisa klik OK. Satu lagi, kawasan fungsi penyangga. Sini berarti dalam kurung 136 sampai 180. Yang simbol Times New Roman 12. Oke, oke. Nah, jika sudah seperti ini, untuk yang ini kita bisa outline colornya bisa kita tambahkan ya. Hitam. Oke, kita tambahkan outline-nya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengurutkannya. Tapi itu misalkan kita urutkan terlebih dahulu ya. Urutkan berarti yang paling atas itu ada di sini. Urutkan terlebih dahulu, yaitu kawasan fungsi lindung. Kawasan fungsi lindung. Oke. Selanjutnya ada kawasan, tapi bahkan terlebih dahulu ya. Oke, agar lebih rapi kita bisa menambahkan garis bantu di sini ya untuk ruangan ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan lagi yaitu sumbernya. Sumbernya di sini kita tulis sumber pedoman penting.
Oke, sudah kita bisa depan di pojok kanan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung saja save. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.